Persija semakin menjauh dari puncak klasemen. Persija Jakarta gagal mendekati PSM Makassar yang berada di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Minggu 26 Februari 2023 sore waktu Indonesia Barat, Macan Kemayoran hanya bisa bermain imbang 0-0 di kandang Madura United. Meski bermain di kandang Madura United, Persija Jakarta tampak bermain lebih nyaman pada babak pertama. Tak ada gol yang tercipta hingga babak kedua berakhir. Tim asuhan Thomas Doll bertahan di posisi ketiga dengan 51 poin. Mereka kini tertinggal 5 poin dari PSM yang ada di puncak klasemen. Di sisi lain, Madura United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara BRI Liga 1. Lulinha dan kawan-kawan mengumpulkan 42 poin dari 27 pertandingan. Marcelino Ferdinand kalah dalam laga debut bersama KMSK DNZ. Pemain timnas Indonesia U20 Marcelino Ferdinand akhirnya mendapat kesempatan menjalani debutnya bersama klub kasta kedua Liga Belgia KMSK DNZ. Sabtu 25 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Penampilan debut ini dicatatkan Marcelino Ferdinand saat KMSK DNZ menjamu jongkeng pada laga pertama playoff degradasi Challenger Pro League 2022-2023. Sayangnya, aksi pertama pemain berusia 18 tahun ini tidak berakhir gembira sebab KMSK DNZ justru digasak dengan skor 1-3 oleh Jonggeng di hadapan pendukungnya sendiri. Pada laga ini, pelatih KMSK DNZ Mark Grosjean memberikan Marcelino Ferdinand kesempatan bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-80. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu masuk lapangan ketika KMSK DNZ menarik keluar jalur Van Lenskog. Artinya ia bermain selama 10 menit waktu normal ditambah 4 menit tambahan waktu. Skuad Uzbekistan andalkan talenta kompetisi lokal di Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 tinggal menghitung hari. Timnas Uzbekistan U20 tentu diunggulkan pada turnamen ini. Selama ini mereka juga memiliki tradisi sepak bola yang cukup baik di Asia. Pada Sabtu 25 Februari 2023, Timnas Uzbekistan U20 sudah mengumumkan 23 nama yang akan dibawa untuk berlaga di Piala Asia U20 2023. Skuad tersebut dipimpin oleh pelatih Ravsan Kaidarov. Menariknya, 23 nama yang dipanggil oleh Ravsan Kaidarov untuk berlaga di Piala Asia U20 2023 semuanya berasal dari liga lokal Uzbekistan. Ravsan Kaidarov tampaknya sangat percaya dengan tempaan kompetisi lokal negara tersebut. Pelatih Persis punya segudang pujian untuk Bali United. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina memberikan sejumlah pujian untuk Bali United sebelum perjumpaan kedua tim pada pertandingan pekan ke-27 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Untuk menghadapi tim berkualitas seperti Bali United, Leonardo Medina memastikan bahwa anak asuhnya sudah menyiapkan sejumlah hal. Ada aspek-aspek yang sudah dimatangkan agar Laskar Sam Bernyawa bisa mencari 3 poin. Juru taktik asal Uruguay ini juga menyelipkan sederet pujian untuk Serdadu Tridatu. Menurutnya ada banyak alasan yang membuat tim asuhan Stefano Cugura ini berada di peringkat 4 besar. PSSI titipkan target khusus untuk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia. Timnas Indonesia U20 mendapatkan target khusus dari PSSI sebelum bertolak menuju Uzbekistan untuk menghadapi kejuaraan Piala Asia U20 2023. Target ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Endri Irawan ketika melepas rombongan Timnas Indonesia U20. Menurut Endri Irawan, meski tak mempengaruhi nasib Timnas Indonesia U20 yang sudah otomatis lolos Piala Dunia U20 2023, ajang Piala Asia U20 2023 harus dimaksimalkan sebagai ajang persiapan. Endri Irawan juga menyebut bahwa pihak federasi memberikan target kepada Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke fase gugur Piala Asia U20 2023. Bahkan manajer Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini juga berharap bahwa skuad asuhan Sintayong bisa melampaui target itu. Semangat 45 Hugo Samir menjelang Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 sudah di depan mata. Kejuaraan tersebut bakal digelar pada 1-18 Maret 2023 di Uzbekistan. Winger Timnas Indonesia U20 Hugo Samir menggelorakan semangat 45 menjelang turnamen. Putra Jackson F. Tiago itu bahkan berani memasang target untuk menjuarai turnamen tersebut. Namun winger berusia 18 tahun ini enggan mentargetkan jumlah gol yang akan ia cetak di Piala Asia U20 2023. Terpenting baginya, ia bisa menampilkan permainan terbaik. Pada babak penyisihan, Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup A. Hugo Samir dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah Irak dan Suriah. Hugo menganggap kekuatan 3 lawan Timnas Indonesia U20 di grup A sama saja. Menurutnya, skuad Garuda Muda bisa menandingi 3 negara itu. Pratama Arhan absen, Tokyo Verdy kalah tipis dari Oita Trinita. Bek andalan Timnas Indonesia Pratama Arhan mengalami kekalahan pada pekan kedua Liga 2 Jepang saat menjamu Oita Trinita pada Minggu 26 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di Soadenko Dome Oita, Tokyo Verdy tak memainkan Pratama Arhan. Ia hanya ikut di bangku cadangan. Tokyo Verdy sendiri harus mengakui kehebatan dari Oita Trinita dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Kazuki Fujimoto pada menit ke-53. Tokyo Verdy hanya memainkan satu pemain
asing untuk menghadapi Oita Trinita. Namun sebelumnya Tokyo Verdy memainkan 2 pemain asing termasuk Pratama Arhan pada pertandingan pekan pertama minggu lalu. Namun lagi-lagi kali ini Tokyo Verdy masih belum memetik kemenangan dari 2 laga. Sadil Ramdhani selebrasi salto karena cetak gol perdana untuk Sabah FC. Sadil Ramdhani menjadi bintang kemenangan saat Sabah FC sukses mengalahkan PDRM FC dengan skor telak 4-0. Laga pertama Sadil Ramdhani di laga Super Malaysia 2023 berkesudahan dengan indah. Bermain di Liga Stadium Kandibalu, punggawa timnas Indonesia itu menunjukkan kualitas jempolannya. Sadil Ramdhani mencetak brace alias 2 gol dan juga 1 assist. Gol pertama Sabah FC di musim ini dicatatkan oleh ex Persela Lamongan itu. Salah satu gol Sadil dirayakan sang pemain dengan selebrasi salto, selebrasi atraktif untuk performa yang juga atraktif.